selamat datang di podcast Ngalur Bay. Bersama saya Putri Apriyani dan saya Yunita Melia. Di podcast perdana kami kali ini, kami akan membahas tentang bahasa gaul yang semakin populer di generasi muda. Topik yang menarik sekali untuk hari ini ya, mengenai bahasa gaul. Mungkin kita dalam kehidupan sehari-hari juga sering menggunakan bahasa gaul. Kayak contohnya yang sering kugunain itu, kalimat santuy, kayak kalimat merilekskan diri kita. Ya sih, aku juga sering memakai bahasa gaul yang contohnya kayak mager. Itu tuh kayak gimana ya? Itu tuh kayak lebih kata mager tuh lebih cocok kayak gitu untuk kita yang males banget kayak gitu kan. Jadi ngomongin langsung mager kayak gitu lah, Put. Biar lebih seru nih, lebih baik kita undang bintang tamu kita kali ini yang kece dan keren, yang berasal dari perwakilan Gen Z. Kita sambut bintang tamu kita. Selamat datang kepada Hesi dan Rasul. Yeay! Halo guys. Halo. Gimana nih? Nah, makasih banyak banget nih udah mau datang ke podcast perdana kami kali ini. Aduh, makasih juga nih udah ngundang kami di sini. Ya kan, Sul? Iya sih, kita sudah jauh-jauh kan. Iya. Wah, makasih banget karena udah jauh-jauh kan Put mau pula datang ke podcast perdana kami kali ini. Masa nggak asik gitu? Iya dong. Harus dong. dong, ya nggak sih? Udah jauh-jauh nih. Gimana nih kabar kalian hari ini? Kalau aku pribadi sih jujuran aja lagi biasa lah. Emang Galau nih ceritanya, makanya dong jangan bucin. Ada Put. ya. Generasi sekarang ini banyak yang galau, bucin dan lain-lain. Biasa. Kalau kamu Sul, gimana nih? Kalau aku lebih baik dari kemarin, Nah, apa tuh yang lebih baiknya itu? karena kemarin itu terlalu banyak aktivitas di siang hari, sore hari, jadi lebih capek gitu. Dibandingkan hari ini lebih wow. Have fun karena diundang nih sama Ngalur Bay, ya udah Ya, sih. banget sih, kan? Happy banget dong. Harus Kami ini ingin mencari tahu sih pandangan para Gen Z. Nah, pada kali ini topik kami yaitu mengenai bahasa gaul. Seperti yang sudah disinggung Hesi tadi kan, kayak galau. Nah, itu juga sudah termasuk ke dalam kata bahasa gaul. Nah, dari pandangan kalian mungkin mewakili para Gen Z pada era kalian, gimana nih kesan pertama kalian mengenai bahasa gaul itu? ya. Kalau aku pribadi sih sebagai content creator, bahasa gaul itu seru banget. Apalagi kalau aku kalau bahasa gaul tuh sangat-sangat relatable sama audiens aku gitu sih. Bener sih, apalagi dia adalah seorang content creator. Kalau kamu Sul gimana Sul mengenai bahasa gaul itu? Kalau aku sebagai mahasiswa gitu, buatku bahasa gaul itu cara untuk kita berkomunikasi dengan baik ke teman-teman. Jadi banyak yang digunakan untuk di media sosial. Hal itu lebih ke up to date gitu. Oke. Up to date. Nah, dari kayak yang Hesi jawab tadi kan mengenai konten kreator dapat mempengaruhi audiens. Nah, kita tahu kan kalau konten kreator itu audiens kayak mendengar mengenai kata baku, apakah itu dapat kata gaul itu dapat merusak kata baku yang ada di KBBI? Kalau menurut aku sih tergantung cara kita menempatkan diri. Kalau dalam informal tentunya dia tuh gak apa-apa pakai bahasa gaul. Dan nantinya tergantung cara kita belajar bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari. Benar sekali. Kalau di sosial media juga gitu ya? Kan? Iya, sama juga. Karena di Indonesia kita bisa belajar bahasa gaul itu sangat mudah dengan teman-teman dari desa maupun dari kota. Ya, Belum. jangan diputi, Be. Tapi kan kami tag lah, langsung kami tag, nah kami sensor mungkin. Hingga kok dapat dalam nih tadi kan ada menyinggung sedikit ngomong-ngomong mengenai pendesaan kan. Aku sendiri kan dari desa. Itu kayak gimana sih? Aku sendiri dari desa kemudian merantau ke kota. Kadang di pedesaan itu banyak sekali anak-anak atau remaja-remaja yang kurang bisa menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin ada beberapa faktor karena seperti mereka nggak mau diejek karena ketika di desa ketika kita menggunakan bahasa Indonesia itu kayak diejek nih, ih so Indo dan lain-lain.
Nah, gimana pandangan kalian mengenai perspektif itu? Nah, menurutku sendiri kita sebagai anak desa itu tidak perlu malu atau gengsi terhadap penilaian orang lain, karena pada saat kita pergi merantau ke kota, kita itu harus perlu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Tapi Kansu, kalau menurut aku sih gak apa-apa kalau kita bisa menggunakan bahasa daerah di tempat kita, karena soalnya itu merupakan bentuk bentuk melestarikan bahasa daerah kita, ya gak sih? Iya, benar kan. Nah, balik lagi ke topik nih ya tentang bahasa gaul. Menurut kalian nih, gimana sih cara kita mengimbangi bahasa gaul tersebut dengan bahasa Indonesia itu sendiri? Itu gimana caranya? Nah, kalau soal itu, kita kan di sini sebagai pelajar nih kan, apalagi pelajar yang super sibuk kayak Rasul ini. Tentunya hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah harus lebih banyak membaca dan belajar mengenai kosakata dan kosakata baik itu di artikel maupun buku-buku. Tentunya hal itu bisa menambah kita dalam menambah wawasan kita dalam belajar bahasa baku. Kembali lagi ke kayak konten kreator tadi kan, mengenai konten kreator dan juga keseimbangan antara bahasa Indonesia dan juga bahasa Mandarin. Kita tahu nih banyak sekali sosial media, platform media sosial kayak TikTok, sosmed, anak-anak sudah menggunakan platform itu. Dan dari yang kudengar ini pengaruhnya sangat buruk terhadap bahasa Indonesia. Kayak di game juga banyak yang tiba-tiba bahasa kasar kayak anjir lah, bacot lah. Nah, itu gimana sih supaya media sosial itu dapat digunakan sebaik-baik mungkin dan mungkin dapat menjadi pembelajaran dan supaya bahasa Indonesia itu tetap lestari? Kalau dari aku sebagai content creator sih punya dua tips. Pertama dari aku pribadi sebagai content creator dan sebagai audiens. Kalau dari content creator sih kita tuh harus lebih bisa menyaring informasi yang dapat kita sajikan kepada para penonton. Nah, kalau untuk audiens kita tuh harus lebih pintar dan bijak dalam memilih dan memilah konten mana yang harus kita tonton. Gitu sih. Nah, ini nih kan selain mengenai platform, kita tahu nih Indonesia sedang dilanda kayak bisa disebut wabah sih mengenai dunia luar, budaya luar, terutama Korea. Kita lihat kan para Gen Z sekarang banyak yang lebih suka Korea. Dan menurut yang saya baca juga salah satu bahasa Korea telah masuk ke dalam KBBI, yaitu OPA. Nah, gimana sih pandangan kalian, perspektif kalian mengenai hal tersebut? Nah, menurutku meskipun memiliki dampak positif, maksudnya bahasa internasional juga menimbulkan kekhawatiran terhadap kemurnian dan kelestarian bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa asing yang berlebihan dapat menggeser penggunaan bahasa Indonesia dalam konteks sehari-hari. Hal ini dapat dilihat dalam gaya hidup dan tren yang sering dipengaruhi oleh bahasa itu tersendiri. Berarti nih kita mempunyai peran, apalagi termasuk konten kreator. Bagaimana sih supaya para remaja lebih mencintai bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia, dan supaya bahasa daerah juga tetap lestari. Benar nggak? Jadi dari episode kali ini kita dapat menyimpulkan bahwa bahasa gaul tidak merusak citra bahasa Indonesia itu tersendiri. Tergantung kita bagaimana dapat memposisikan diri kita yang sebagai penikmat media sosial ataupun sebagai konten kreator itu tersendiri kan. Kalau kata pepatah nih ya, ambil baiknya, buang buruknya. Iya sekali. Nih, nggak kerasa nih kita sudah podcast lumayan lama. Terima kasih kepada kalian sudah bersedia datang dan juga membahas topik dan pandangan mengenai bahasa Indonesia, bahasa gaul dapat merusak bahasa Indonesia di era generasi muda ini. Terima kasih telah mendengarkan podcast
ngalur baik sampai akhir. Jangan lupa untuk berlangganan dan ikuti episode kami yang akan mendatang. Saya Putri Apriani, Saya Yunita Amalia. pamit undur diri. Sampai jumpa di episode yang akan datang.